Usai pemilihan presiden dan pileg yang digelar bulan Februari kemarin, Indonesia akan kembali menghadapi pesta demokrasi lanjutan pada bulan November mendatang. Ya, 545 pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota akan digelar secara serentak. Mesin politik yang sudah digunakan pada Pilpres dan Pileg kemarin pun mulai kembali dipanaskan. Meski pendaftaran belum dibuka Komisi Pemilihan Umum secara resmi, namun geliat koalisi dan saling intip pesaing sudah mulai terasa. Salah satunya di pemilihan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menjadi calon gubernur yang mendapat sorotan dan juga rebutan sejumlah partai politik. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ini sejatinya telah didukung Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN untuk maju kembali. Demokrat bahkan sudah merekomendasikan Emil Dardak sebagai calon pendamping. Meski demikian, Emil yang sudah menjadi wakil Hovifah di periode pertama ini belum mendapat lampu hijau dari 3 partai lainnya. Kini, Hovifah dirayu PDI Perjuangan agar mau maju bersama Partai Banteng. Dan seakan menunjukkan keseriusannya, PDIP menyodorkan 3 nama kader terbaiknya untuk menjadi wakil mantan Menteri Sosial ini. PDIP pun akan menggandeng PAN sebagai mitra koalisinya. Lalu, mungkinkah Pilgub Jatim menjadi ajang rekonsiliasi PDIP usai bersaing dengan Gerindra, Golkar, dan PAN di Pilpres kemarin? Akankah Demokrat menyerah dan menyerahkan nama calon wakil gubernurnya kepada koalisi PDIP, Gerindra, Golkar, dan PAN? Ya, kita rehat sejenak untuk urusan Pilpres pemirsa, karena Pilpres sudah usai. Sekarang kita akan lihat kontestasi Pilkada ke depan. Kita tahu saat ini sudah mulai pemanasan dan yang paling hits diperbincangkan adalah tentunya Jawa Timur. Karena nama Hovifah Indar Parawansa begitu mengungguli dan ibarat ini adalah ada gadis cantik dilirik oleh partai politik. Semua partai atau banyak partai menginginkannya. Tapi pertanyaannya kira-kira nanti akan peta koalisi seperti apa untuk Jawa Timur mencalonkan Hovifah Indar Parawansa. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini ramai narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Di ujung sana ini ya. Wah, apa kabar Mas Pangi? Kabar baik, Mbak Caca, Bang Andi, dan 2 elit partai politik kita, mewakili PDIP Mas Arya Bima dan Demokrat di sini ada Bang Andi Malarangeng, dan jauh di sana saya mau sapa di sini Pak Wihadi Wiryanto dari Partai Gerindra. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Wihadi. Selamat malam Mas Arya. Ya. Sebelum saya ke Pak Wihadi, mungkin yang terbaru dulu ya, karena ada beberapa partai yang sebenarnya sudah sejak awal ya ingin mencalonkan atau juga ingin mendorong Hovifah untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Timur. Tapi yang terbaru ternyata PDIP tanpa disangka-sangka kayaknya berbeda formulasi untuk Pilpres pun menginginkan Hovifah ini untuk maju. Kita pikir Risma. Ini apa sih pertimbangannya Mas Arya Bima? Yang pertama soal figur ya, mengacu 2 hal. Yang pertama bahwa PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan seluruh partai politik dan tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di dalam soal pilkada. Itu disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dan itu sudah terjadi selama 5 kali pilkada. Konfigurasi posisi politik yang saat ini ada kecenderungan di luar pemerintah di tingkat pusat, itu banyak dalam pilkada. Itu kita bekerja sama juga dengan partai-partai yang di tingkat pusat kita pernah dalam posisi di luar kekuasaan. Misalnya pada tahun pilkada-pilkada sebelumnya dengan Mas Andi dari Partai Demokrat, di mana kita 10 tahun di luar kekuasaan, ya, di mana Pak Presiden SBY dari Partai Demokrat, tapi di Jawa Tengah Partai Demokrat dan PDI Perjuangan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Ya. Begitu juga di Kalimantan Barat. Waktu itu juga mengusung Pak Cornelis dan Wakil Gubernurnya dengan Partai Demokrat. Intinya begini, bahwa posisi check and balance, untuk membuat posisi check and balance dalam sistem presidensial, itu kita tidak korelatif kemudian di tingkat daerah kita itu ada di luar kekuasaan. Karena ini sistem negara kesatuan. Bupati, gubernur ada juga bagian dari pemerintahan. Maka di dalam proses pilkada yang saat ini juga disiapkan oleh Partai PDI Perjuangan,
termasuk Mbak Khofifah. Mbak Khofifah bukan suatu hal yang baru karena tahun 2008 Mbak Khofifah adalah calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Waktu itu berhadapan dengan Mas Karwo. Saya tidak melihat ada sesuatu yang mengagetkan, memang kali ini agak beda. Pilkada serentak dan waktunya hanya sekitar 8 bulan dengan Pilpres. Iya, betul. Ini menjadi sesuatu aroma Pilpresnya yang baru saja selesai Mahkamah Konstitusi dan juga masih disibukkan dengan berbagai konfigurasi di dalam atau di luar kekuasaan, karena kita akan memutuskan biasanya di Rakernas atau di Kongres Partai oleh Ketua Umum Partai, dalam ini Ibu Mega. Pilkada sudah berlangsung. Maka saat ini kalau Mbak Khofifah kemarin disebut oleh Pak Said Abdullah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur, yang sekaligus adalah juga dia adalah Dewan Pimpinan Pusat, ada kecenderungan kuat bahwa Mbak Khofifah akan diusung oleh PDI Perjuangan selaku calon gubernur Jawa Timur untuk periode 2024-2029. Dan biasa kita menyodorkan juga bagaimana konfigurasi antara Nadilin dan nasionalis di Jawa Timur itu selalu tidak bisa dipisahkan antara partai-partai yang mengusung dari kalangan Nadilin dengan PDI Perjuangan. Itu yang biasa. Sekarang saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, saya rasa bahwa Partai Gerindra sudah sejak lama ya menggadang-gadangkan atau mendorong nama Khofifah untuk maju di Pilgub Jatim 2024. Tapi ternyata PDIP pun menginginkan hal yang sama. Wah, ini bagaimana Pak Wihadi? Ya kalau sama-sama yang sama ya maju bareng-bareng kan nggak ada masalah. Kan begitu. Jadi kan disampaikan oleh Mas Arya Bima kan juga jelas bahwa pada saat kita maju pilkada itu adalah bagaimana dinamika daerah dan perkembangan daerah, dan kita melihat daripada kedaerahan apakah kita tidak terpacu kepada koalisi nasional. Jadi bisa saja koalisi itu dengan partai-partai yang tidak berkoalisi di tingkat nasional. Itu sudah sesuatu hal yang terjadi dari tahun ke tahun, periode ke periode, dan itu sesuatu hal yang tidak menjadi satu masalah, karena kita juga pada saat periode 2014 pun beberapa daerah kita juga ada yang sama-sama dengan partainya Mas Arya Bima, PDI Perjuangan, dan juga partai yang lain yang tidak dalam koalisi kami dengan Nasdem dan segala macam. Jadi bagi kami adalah bagaimana tingkat daripada elektabilitas calon kepala daerah itu, dan juga bagaimana potensi yang memungkinkan kepala daerah itu untuk bisa memenangkan daerah itu dan secara potensinya. Jadi ini semuanya adalah merupakan satu jaring yang disampaikan oleh kita semua, bahwa kita akan menjaring semuanya yang ada di daerah, mana yang memang berpotensi untuk bagaimana bisa menjadi pemenang di pemerintahan di daerah. Jadi saya kira tidak ada suatu masalah kalau PDI Perjuangan mau menjalankan Bu Khofifah ya sama-sama dengan Gerindra, ya saya kira tidak masalah, karena kami juga sudah secara resmi memang memberikan rekomendasi kepada Bu Khofifah untuk maju sebagai Pilgub Jawa Timur. Itu waktu yang kemarin sebelum Pilpres malah. Kalau Demokrat bagaimana nih Bang Ade Malarang yang posisinya untuk Pilgub dan juga Khofifah ini Jawa Timur? Jadi saya rasa kita juga sepakat bahwa peta Pilpres dengan peta Pilkada berbeda. Dan karena itu peta Pilkada dan koalisi-koalisi yang muncul di dalam Pilkada bisa berbeda. Tapi satu hal yang rasanya kita sepakat untuk Jawa Timur bahwa Ibu Khofifah masih yang terbaik sebagai gubernur. Kemajuan Jawa Timur selama Ibu Khofifah menjadi gubernur itu nyata. Dan sedikit banyak tentu saja dibantu oleh wakil gubernur yaitu Mas Emil. Dan karena itu kombinasi antara Ibu Khofifah dan Mas Emil ini untuk Jawa Timur rasanya masih yang terbaik. Karena itu kalau kami Partai Demokrat memang akan tetap mengusung Ibu Khofifah berpasangan dengan Mas Emil. Ini rasanya paling baik, kombinasi yang paling cocok kalau Ibu Khofifah mewakili NU, daerah Tapal Kuda dan segala macam. Mas Emil ini mantan bupati di Trenggalek, dan ini bagian dari sisi lain Jawa Timur yaitu Mataraman. Dan karena kombinasi dan selama 5 tahun kita lihat juga
kinerja dan harmonisasi di antara keduanya juga sudah mantap. Kalau ini berpasangan berdua lagi, rasanya saya nggak ada lawang. Oke, saya nggak ada lawan. Oke, saya ingin mungkin ke ini ya, Mas Panggi Syarwi ya. Sebelum kita ke wakil, jadi nanti saya ingin membahas wakil di segmen berikutnya. Tapi wajar tidak sih ketika ada satu nama yang saya nggak ada lawan, pada akhirnya semua partai politik akan mengerubungi tokoh tersebut, padahal mereka partai politik yang besar. Seharusnya juga kader-kader sendiri dimunculkan, atau mungkin realistis aja lah, nggak ada penantangnya. Mungkin Ibu Khofifah bagaimana? Ya begini Mbak Caca, untuk Jawa Timur ini memang Bu Khofifah ini kan dianggap lawan tandingan sebanding untuk melawan beliau belum ada. Ibarat balapan ini kan 7 lap pun masih lap ke-7-nya pun belum ada, kecuali ada yang tergelincir di akhir kan. Tetapi dalam konteks ini sepertinya partai-partai saya membaca itu banyak yang hanya ingin menjadi wakil gubernurnya Bu Khofifah. Baik yang diusulkan oleh PDIP, oleh Demokrat, dan partai-partai lain ya. Jadi saya lihat pertarungannya hanya ingin bagaimana sekarang menjadi wakil gubernurnya Bu Khofifah. Misalnya kayak Demokrat mengusulkan kembali yang sing tada lawan tadi Emil Dardak. Kemudian dari PDIP Bang Arya Bima juga mengusulkan Gus Ipin dari Trenggalek, ada Ahmad Fauzi dari Bondowoso, saya nggak tahu daerah-daerahnya tadi, tapi ada 3 nama yang diusulkan oleh PDIP untuk pendamping terbaik Bu Khofifah. Nah, tapi PKB yang menarik, PKB akan mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Khofifah. Kalau Gerindra? Artinya PKB Caimin siap melawan Khofifah gitu. Nah kalau Gerindra sepertinya juga apakah akan mengusulkan nama wakil juga gitu. Nah yang kedua adalah memang kalau berdasarkan hasil approval rating dia di tingkat kepuasan terhadap kinerja Bu Khofifah memang tinggi sekali. Kemarin kita waktu survei di Jatim kan juga kita lihat sangat tinggi angkanya, sudah lebih dari 50%. Artinya itu sudah lapornya udah hijau gitu. Jadi betul approval ratingnya tinggi, elektabilitas juga seperti itu. Sehingga memang partai politik tidak ada yang mau melawan. Nah menarik itu PKB hari ini, Caimin. Siapa sosok yang akan kira-kira mampu menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Khofifah? Nah partai-partai lain saya lihat hanya untuk menjadi wakil saja yang diperebutkan gitu. Tapi Khofifah bagi mereka ibaratnya istilahnya nih udah tinggal pelantikan lah seperti itu. Padahal dalam pilkada kan nggak boleh bahasa itu. Masih ada kontestasi, masih ada persaingan, masih ada persoalan-persoalan koalisi ya, bangunan koalisi. Tetapi cenderung memang partai-partai hari ini membangun koalisi. Gerindra ini maksudnya kalau Gerindra kalau ditarik Bu Khofifah menjadi wakil menterinya atau jadi menteri dari Pak Prabowo itu kan juga menarik. Peta akan berubah di Jawa Timur. Ya, benar-benar. Tapi persoalannya apakah Ibu Khofifah mau menjadi menterinya Pak Prabowo nanti gitu. Nah itu baru akan muncul tuh, lapangan akan datar, itu pertandingan sangat kompetitif, sangat dinamis. Tapi dengan Bu Khofifah ini lapangan nggak datar. Sehingga memang mencermati partai realistis. Kan begini rumus mazhabnya partai itu Mbak. Pertama adalah memang elektabilitas, logistik, isi tas dan seterusnya itu. Tapi ada logika, ada kader, tapi elektabilitas rendah. Partai juga akhirnya mengalah. Tapi ada juga dia bukan kader, dia bisa dinaturalisasi. Itu juga sering dilakukan oleh Nasdem misalnya kan. Mengambil orang-orang partai lain tapi mau masuk komitmen dengan Nasdemnya misalnya. Tapi ada juga kemudian dia bohir, anak toke, anak orang kaya tapi nggak ada partai. Nah kemudian mereka pakai partai tersebut dan kemudian mereka mau menjadi kader partai tersebut. Jadi logika mazhab di pilkada ini kemudian saya nggak mau mengatakan seperti naturalisasi saja ya, tetapi juga konteksnya partai akan realistis saja. Karena memang partai bagi mereka adalah bagaimana mereka punya target. Misalnya ada 540 kepala daerah bertarung. Semua partai baik Bang Arya Bima, Bang Andi Merangga pasti punya target berapa kepala daerah yang akan dimenangkan di daerah tersebut. Nah itu yang kemudian menjadi penting bagi mereka adalah kalau kader misalnya, tapi nggak menang kan juga menjadi persoalan. Tapi ada juga kader yang bagus itu kan memang logistiknya cukup, elektabilitas cukup, mesin partainya ada, udah tinggal jalan. Nah Bu Khofifah elektabilitas punya. Kemudian pada infrastrukturnya karena incumbent udah bagus, tinggal partai politik. Nah saya nggak tahu nih, Ibu Khofifah ini udah diwakafkan milik siapa sekarang? Wakaf. Ini partai dia kader siapa gitu loh? Itu yang jadi misteri sekarang. Itu saya juga karena misteri. PKB mengakui bahwa Caimin mengatakan dia akan siapkan lawan tanding untuk Khofifah, akan melawan Khofifah gitu. Mungkin pemirsa apa yang dikatakan oleh Mas Panggi di sini menarik untuk kita bahas di segmen berikutnya. Kalaulah memang nama Khofifah sudah saya nggak ada lawan, pertanyaan adalah siapa wakilnya? Apakah partai politik yang sekarang berusaha mendekati Khofifah menginginkan kursi nomor 2 di Jawa Timur? Siapa kira-kira punya kans? Ini pasti akan harus dihitung-hitung elektabilitasnya. Jadi nanti yang dapat tempat Gerindra dari PDIP ataukah Demokrat sesaat lagi.
Baru mau PDKT, tampaknya PDIP sudah percaya diri untuk mengajukan 3 nama mendamping Khofifah. Tolong dong Bang Arya Bima ini dibredelin, ibarat dijelaskan seberapa unggul sih 3 calon yang sekarang ini digadang-gadang bisa dipasangkan dengan Risma. Mengingat partai-partai lain pun menginginkan hal yang sama dari Demokrat, iya dari Ibu Khofifah. Dipasangkan bersama dengan Ibu Khofifah. Katanya sudah siap ada 3 pendamping, ini bagaimana? Yang saya ketahui yang ada di Jawa Timur ada kepala daerah Jawa Timur ya. Konfigurasi peta seperti juga Mas Andi katakan, kalau toh itu Pantura juga wilayah Tapal Kuda ini masih dari wilayah Mataraman ya. Di sini Pak Said Abdullah tentunya melihat siapa-siapa nama-nama yang dipersiapkan penuh itu adalah kewenangan dari pimpinan daerah, dalam artian Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan wilayah Jawa Timur. Siapa mengerucutnya pasti di dalam konteks PDI ini kan ada penjaringan dan penyaringan. Semua dijaring siapa-siapa saja dengan kapabilitas dan kapasitas yang ada, tentunya dengan track record minimalis threshold ideologis dengan berbagai kemampuan yang ada. Di situ ada penyaringan. Siapanya tentunya mekanisme yang akan menentukan nanti. Tapi intinya bisa menyaingi pamornya seorang Emil Dardak tidak? Dia teruji loh. Dalam konteks popularitas dan elektabilitas kita di Jawa Timur sudah cukup teruji ya. Antara konteks pimpinan daerah, baik itu yang menyangkut gubernur maupun kepala daerah di kabupaten kota di Jawa Timur, kita hampir mendekati separuh lebih. Jadi muscle atau tingkat kompetensi elektabilitas kader-kader kita di Jawa Timur relatif cukup menyebar, distribusi kualitas dan kadernya cukup menyebar. Jadi kalau toh kita bicara wakil gubernur Jawa Timur itu sebenarnya sebagai suatu cara kita untuk berkolaborasi juga dengan kontestasi yang hari dan waktunya sama. Ini kan 545 kabupaten kota se-Indonesia ini kan berbarengan, yang mana pemilihan gubernur berbarengan dengan pemilihan bupati, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Maka pada saat kita menentukan calon di tingkat provinsi, tentu tidak juga atau kita juga akan memperhitungkan siapa-siapa saja yang akan kita calonkan di tingkat kabupaten kota. Dan menurut saya Mbak Khofifah bukan orang hal yang baru, karena kita pernah mengusung di 2008 dengan Mbak Khofifah saat itu. Tentang siapa yang akan mendampingi saat ini dalam proses penjaringan. Penyaringan akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Bang Andi bagaimana ini? Oke lah, ini kepala daerah juga, ada 3 loh disiapkan dari PDIP. Tentu saja sebagai aspirasi itu saja sah-sah saja. Masing-masing partai ingin mendukung Ibu Khofifah, lalu mengajukan kadernya untuk menjadi wakil. Itu sah-sah saja. Kami pun akan sudah mengatakan begitu lebih sejak awal. Dan kalau kita lihat track record kerjasama baik Mbak Ibu Khofifah dan Mas Emil, ini rasanya masih terbaik. Elektabilitas, kalau elektabilitas sekarang kalau kita berbagai survei untuk wakil gubernur, paling tinggi mesti Mas Emil. Dari manapun surveinya. Jadi ini yang terbaik saya rasa untuk Jawa Timur dan juga kalau dalam rangka memenangkan pilkada juga. Pak Wihadi, jadi lebih tertarik paket mana? Paket D, Demokrat, atau paket P, PDIP nih? Sudah siapkan wakil-wakil ini? Atau jangan-jangan punya paket G, Gerindra sendiri yang juga sedia menyiapkan wakil ini Pak Wihadi? Ya, semuanya bahwa kemarin kan memang Gerindra memberikan kepada Bu Khofifah. Artinya kan hak daripada penentuan siapa wakilnya tentunya juga kita mesti harus dengar juga dari Bu Khofifah, karena bagaimanapun juga kita menginginkan kepala daerah yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah tentunya di sini pada saat kita memberikan rekom kepada Bu Khofifah, kita mencalonkan Bu Khofifah, tentunya itu adalah tetap kita akan memikirkan juga siapa nanti calon wakilnya. Dan kalau dari kami, dari Gerindra, memang juga beberapa sudah melakukan juga istilahnya kita
surveinya, dan juga kita juga melakukan siapa yang cocok dan segala macam, itu tentunya juga baik itu dari kader kita maupun dari yang disalonkan oleh partai-partai pendukung yang lain. Jadi ini semuanya kan masih berjalan, dan saya kira satu hal yang kita harus ketahui bahwa calon wakilnya dari Bu Khofifah ini tentunya yang kita ingin bahwa ada suatu keharmonisan dalam memberikan hubungan antara Bu Khofifah dengan wakilnya. Jadi kita mesti harus memang duduk bersama-sama dalam hal ini, dan bagaimana juga nanti penentuan berikutnya, ya kan, siapa yang dipilih oleh Bu Khofifah, gitu kan. Ini tentunya juga berdasarkan juga dari survei-survei, kemudian aktivitas dan segala macam. Jadi ini bagi kami saat ini memang secara internal kita juga masih melakukan penjaringan, baik itu kader kita sendiri maupun luar, tetapi kita juga memberikan kesempatan Bu Khofifah untuk bagaimana menentukan siapa nanti wakil. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Panggi. Mas Panggi, kalau misalnya diberikan komentar ini, ternyata partai-partai politik besar ini juga mendekati Ibu Khofifah juga bukan tanpa syarat. Mereka juga menawarkan paket wakil juga di sini, dan nggak tanggung-tanggung juga. Saya juga bingung ini, kira-kira siapa yang nanti akan dipilih oleh Ibu Khofifah? Ya, sebenarnya wajar ya Mbak Caca ya, karena begini ya, karena dalam politik kan mutual understanding. Jadi ya ketika mereka mau mengusung Bu Khofifah, tentu mereka menawarkan paket wakilnya Bu Khofifah itu wajar-wajar saja. Apalagi yang dibilang Bang Andi Melarangin tadi kan sebenarnya kayak Emir Dada. Sebenarnya itu salah satu role model bagus, karena bisa 2 periode bisa berdampingan kan. Selama ini kan banyak kepala daerah sama wakil kepala daerah kan nggak akur, bulan madunya hanya 6 bulan. Tapi ini kan bisa 2 periode, ini kan salah satu role model baru bahwa gubernur, wakil gubernur yang bisa paket kembali gitu, berpasangan kembali. Dan itu memang kuat, karena kalau Emir Dada kita lihat hasil survei kita kemarin memang masih tinggi. Nah, ketika Pak Emir Dada berpasangan dengan Ibu Khofifah kembali, tentu makin kuat. Tetapi tentu saja PDIP juga akan berupaya untuk mencarikan paket yang terbaik untuk Bu Khofifah. Termasuk misalnya kalau Gerindra, saya nggak tahu apakah betul Gerindra sudah mengakuisisi bahwa Bu Khofifah adalah kader Gerindra. Atau memang Gerindra menyiapkan paket lain lagi gitu. Karena memang Khofifah ini posisinya di mana sekarang kan nggak tahu nih kader mana nih. Kalau PKB udah mengatakan akan menyiapkan lawan tanding, artinya pada waktu itu bahwa Bu Khofifah bukan lagi kader PKB gitu. Jadi itu paket-paket yang ada ini tentu akan ada simulasi juga. Jadi yang jelas saya mencermati ketika ada yang minta menawarkan wakil itu wajar saja, karena memang wajar partai itu juga ingin ada saling menguntungkan, apalagi politik kan tidak ada maharnya. Tentu mereka inginlah kader mereka mendampingi Bu Khofifah, itu wajar. Karena bandwagon efeknya, peluang Bu Khofifah, kans Bu Khofifah menang kan besar. Nah makanya jangan-jangan ini rumusnya begini, mazhabnya iman politiknya sekarang yang terjadi di Jawa Timur, siapapun wakilnya Bu Khofifah pasti jadi, kan gitu. Atau bisa jadi, bisa iya, bisa tidak, bisa tidak, ya itu. Tapi kan itu model-model yang membuat kenapa hari ini orang berebut menjadi wakilnya Bu Khofifah. Karena memang tidak ada lawan tanding yang sebanding sejauh ini per hari ini untuk melawan Bu Khofifah. Dan mestinya kalau ini siap tanding, PDIP udah menyiapkan lawan tanding untuk melawan Bu Khofifah. Ternyata PDIP hanya menyiapkan wakil dengan mengusulkan 3 nama. Nah, Demokrat udah jelas mengusulkan kembali Pak Emir Dada. Nah, Gerindra juga nampaknya seperti itu. Nah, cuma PKB yang kemudian sangat berani akan siap melawan Bu Khofifah gitu. Mungkin ini pertanyaan paling pragmatis, bisa juga mungkin paling simpel dari masyarakat. Kenapa sih partai politik sebesar PDIP, Gerindra tidak percaya diri untuk mengusung kader sendiri? Kan lebih enak kue satu full daripada kue dibagi-bagi, ya bagaimana ini Bang Arya Bima? Tidak sederhana itu ya. Jadi cara pandang kita tentu yang utama adalah persoalan ideologis. Maka di dalam SK keputusan partai di dalam proses penjaringan itu memang ada jalur yang dari kader partai itu sendiri, kemudian ada jalur yang di luar partai, kebanyakan juga dari kader partai lain atau kalangan birokrasi yang memang betul-betul mengerti persoalan-persoalan di daerah. Dari cara pandang ideologis itu memang kita tidak lepas tentunya dari aspek popularitas. Ya, dari 2 hal inilah kemudian kita akan melihat realitas persoalan Jawa Timur yang seperti apa, sehingga figur yang terpilih itu tidak hanya sekedar kehendak subjektif partai, tapi juga korelatif terhadap persoalan di Jawa Timur. Maka konfigurasi dengan kompetensi Mbak Khofifah secara ideologis dan tentunya tentang hard skill-nya sebagai
menteri, kemudian pengalaman dari berbagai jenjang karier politiknya Mbak Khofifah itu tidak diragukan kembali bahwa konfigurasi antara figur Mbak Khofifah dengan PDI Perjuangan kita sangat yakin itu juga sangat mendukung bagaimana konfigurasi di legislatifnya di Jawa Timur itu sebagai pertimbangan-pertimbangan. Jadi tidak hanya bicara soal menang kalah, kita ada kok karena persoalan ideologis kita ajukan kader partai kita yang dalam kalkulasi survei kalah. Tapi ini persoalan pride partai dan bagaimana menjaga marwah partai dari cara pandang ideologis itu yang lebih kami kedepankan. Tetap bagaimanapun karena ini kontestasi pemilihan langsung rakyat, masalah elektabilitas dan popularitas itu menjadi bahan pertimbangan. Oke, kalau Pak Wihadi nih bagaimana? Apakah kita bisa mengatakan bahwa kali ini Gerindra mengusung kader sendiri? Apakah jangan-jangan Ibu Khofifah sudah diberikan kartu tanda anggota di sini, Pak Wihadi? Nggak, jadi begini, kalau sebenarnya tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, bahwa kita memang memandang satu daerah keberhasilan kepala daerah dan kita ingin adanya suatu stabilitas dalam pemerintahan pemerintahan tentunya, dan tentunya daerah-daerah ini kan juga mesti harus diperhitungkan juga bagaimana pembangunan di daerah itu bisa berjalan dengan baik seperti pemerintahan yang akan datang. Nah, di sini memang kita melihat bahwa Bu Khofifah memang pada saat memimpin Jawa Timur itu adalah sangat baik, dan kita pun pada saat memberikan dukungan kepada Bu Khofifah itu adalah jauh sebelum Pilpres. Jadi kita sudah memberikan dukungan kepada Bu Khofifah. Nah, tentunya di sini kita melihat bahwa Bu Khofifah adalah merupakan satu figur di Jawa Timur yang bisa untuk tetap kedua kalinya sebagai gubernur. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang memang elektabilitas, popularitas, dan juga kapabilitas yang ada itu sudah bisa memberikan satu stabilitas dalam masalah perlu daerah. Karena bagaimanapun juga pemerintahan yang stabil tentunya adalah memikirkan juga daerah-daerah harus stabil juga dalam pembangunannya, kan kita tidak bisa saja misalnya ibu kota sentris, tetapi daerah-daerah seperti Jawa Timur itu adalah daerah strategis yang harus ada stabilitas dan pembangunan yang terus berkesinambungan. Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran bahwa bagaimana kita memberikan suatu kepala daerah yang mana yang memang cocok untuk meneruskan itu. Oke, nanti saat lagi kita akan tarik ini menjadi sesuatu hal bahwa apakah memang partai politik ketika ramai-ramai mengerubungi atau mengusung Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilgub Jawa Timur ini juga bagian dari strategi mereka ingin menancapkan kukunya untuk wilayah Jawa Timur, karena ada partai politik yang disinyalir ini sudah semakin lemah ini suaranya di beberapa wilayah tertentu. Katanya sih PDIP ini suaranya makin lama makin sedikit di Jawa Timur. Berpasangan dengan Khofifah ini menjadi cara yang jitu. Nanti dijawab sesaat lagi. Usai jeda berikut. Yang pasti strategi partai politik bukan hanya untuk tahun ini, bukan hanya untuk hari ini, adalah bagaimana kemudian mereka memantapkan strategi untuk 5 tahun ke depan, untuk Pilpres ke depan, sehingga suara jangan sampai hilang. Mengingat di sini Bang Arya Bima bahwa nggak buruk-buruk banget lah sampai PDIP di Jawa Timur. Runner up ya, masih ada PKB menjadi nomor 1. Apakah ini strategi? Ya beda pilihan di Pilpres, tapi untuk mengamankan suara di Jawa Timur bolehlah berpasangan dengan partai apapun asal menang. Khofifah bahkan salah satu menjadi strategi. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Pak Said Abdullah selaku Ketua DPD Perjuangan Jawa Timur itu adalah saat ini dalam proses penjaringan, dan salah satu yang unggul adalah Mbak Khofifah. Kemudian mengenai sistem meritokrasi di dalam PDI Perjuangan, menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi kepala daerah itu sudah cukup berhasil, terutama di wilayah Jawa Timur juga munculnya berbagai nama-nama yang cukup kuat. Nah, saya melihat bahwa persoalan pilkada jangan terlalu cepat ditarik ke Pilpres 2029. Ini hanya seolah-olah kita partai ini orientasinya kekuasaan terus. Berbagai kompleksitas masalah di Jawa Timur, persoalan pangan, ya, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, juga bagaimana pengembangan masing-masing wilayah selama pilkada ini, partai politik atau khususnya PDI Perjuangan akan melihat bahwa partai sebagai agregat dan artikulator kepentingan masyarakat untuk peningkatan demokrasi yang substansial yaitu kesejahteraan, itu hal yang utama. Bahwa kalau partai politik bisa mengusung kandidat kepala daerahnya berakibat secara elektoral di 2029, itu ada sebagai suatu akibat. Tapi orientasi pilkada adalah target bagaimana proses demokrasi yang tidak barbarian
yang setiap rakyat Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bisa memilih pemimpinnya dengan cara yang betul-betul secara jujur dan adil. Saya kira itu salah satu cara kita bagaimana melahirkan atau mengusung kandidat-kandidat yang kadang juga jangan terlalu dipaksakan dari partai politik saja, tapi mengabaikan berbagai hal yang menyangkut juga keinginan rakyat. Jadi ada intersection lah antara kehendak subjektif partai dengan keinginan publik atau keinginan rakyat. Itu merupakan proses penyaringan yang betul-betul dihitung oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk memberikan rekomendasi. Oke, Bang Adi, ini suara Demokrat di Jawa Timur juga nggak buruk, bagus. Apakah ini strategi juga untuk ya jangan sampai kita juga hilang pamor, hilang panggung juga, bagaimanapun calonnya nanti kita harus menang. Bagaimana? Bagi kami untuk kepentingan Provinsi Jawa Timur, untuk kepentingan rakyat Jawa Timur, pasangan pemimpin yang sudah terbukti berhasil memajukan rakyat Jawa Timur itu layak untuk dipertahankan, yaitu Ibu Khofifah berpasangan dengan Mas Emil. Ini pasangan yang sudah terbukti harmonis, pasangan yang sudah terbukti bisa bekerja sama, pasangan yang sudah terbukti juga bahwa kinerjanya paling mantap. Dan kalau dipasangkan lagi ke depan 5 tahun lagi rasanya sangat layak. Dan juga terutama sebelum bisa 5 tahun lagi, tapi kan juga harus memenangkan pilkada. Dua juga ini, pasangan ini pun Ibu Khofifah dan Mas Emil, tampaknya kalau dipasangkan rasanya ya tadi saya nggak ada lawang. Tapi tentu saja kita harus menunggu juga siapa-siapa yang akan diajukan oleh partai-partai lain. Mudah-mudahan ada juga yang lain sehingga kemudian kita bisa lihat mana yang terbaik. Jadi sebenarnya Demokrat ini ikhlas tidak sih, karena memang Ibu Khofifah ini begitu diperebutkan bisa saja tidak berpasangan dengan Emil Dardak ya? Ya namanya kalau kemungkinan selalu ada, tapi kalau mau yang terbaik, kalau mau untuk kepentingan rakyat Jawa Timur, pemimpin yang sudah terbukti kita lanjutkan lagi 5 tahun. Oke. Pak Wihadi, boleh dong dibahas sebenarnya, iya partai politik memang realistis, tapi mungkin masyarakat nggak bisa kebayang juga, cepet banget ya seperti bajai langsung belok gitu ya. Kemarin ketika berhadapan di Pilpres, tapi untuk di daerah di Jawa Timur, jikalau Gerindra berpasangan berkoalisi dengan PDIP, wah itulah namanya baru politik ya, realistis demi dan sangat mungkin. Nah ya demi memenangkan Pilgub Jawa Timur. Begitukah Pak Wihadi? Ya itu saya katakan tadi bahwa sebenarnya kalau koalisi tingkat pusat tidak sama dengan daerah, karena memang bagaimanapun juga di daerah itu kan sudah mempunyai dinamika sendiri, dan juga kami kira sih permasalahan koalisi-koalisi dengan PDI Perjuangan dan segala macam bukan sesuatu hal yang mengagetkan masyarakat, dan masyarakat juga paham bahwa memang daerah itu memang berbeda dengan tingkat pusat gitu. Jadi saya kira tidak sampai sedemikian rupa, bahwa masyarakat sangat paham itu, dan saya kira memungkinkan, dan itu sudah banyak yang terjadi gitu. Jadi nggak ada lah itu masyarakat berpikir bahwa kok bisa tahu-tahu berbelok. Enggak, masalahnya bukan berbelok, tetapi bagaimanapun juga ya ini salah satu bentuk bahwa rekonsiliasi bisa dilakukan juga di daerah itu dengan koalisi untuk kepala daerah. Itu sebenarnya bahwa kita sebenarnya bukan sesuatu hal yang langsung berhadapan, tapi rekonsiliasi bisa di mana-mana, di daerah pun juga rekonsiliasi ada, dan itu tidak suatu hal yang bagi masyarakat mengagetkan. Oke, kalau pakai logika seperti ini, Mas Panggi, bahwa rekonsiliasi semua mungkin demi kepentingan Jawa Timur, ideologis, apa jangan-jangan karena memang sudah saya nggak ada lawan ini Bu Khofifah? Ya, kota kosong pula nanti di Jawa Timur ini bagaimana? Ya, kalau kota kosong PKB juga gabung. Kalau gitu, kota kosong mungkin nggak memungkinkan nampaknya, karena memang akan ada poros untuk melawan Bu Khofifah. Saya meyakini yang agak serius ini PKB, karena 27 kursi kan. Walaupun memang PDIP tadi 21 dengan Gerindra kan sama, kemudian Demokrat kalau nggak salah 11 kan. Nah artinya akan ada poros yang serius untuk menjadi PKB akan mencarikan, harapan kita begitu supaya agak kompetitif, mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Khofifah. Tapi siapa orangnya tentu jangan-jangan juga akan terjadi rekonsiliasi tadi memang Gerindra dengan PDIP misalnya kan. Kemudian ada juga poros PKB dengan poros-poros yang lain. Nah itu juga akan menarik, sehingga memang dulu pernah ingat pemilu sebelumnya kan Ibu Khofifah menghadapi Saifullah Yusuf ya, kalau nggak salah ya, dengan Mbak Putih kan, Mbak Putih waktu itu. Selisihnya kan kalau nggak salah 9 sama 10 juta kan, jadi 46 sama
4653 itu artinya kan masih memang nggak kompetitif, tetapi kan ada lah lawan yang kira-kira mampu untuk disiapkan untuk, sehingga jangan sampai yang istilah Caca tadi kotak kosong ya, itu ya memang. Tapi memang saya melihat ada keseriusan dari PKB untuk menyiapkan ini. Cuma memang lawan tandingnya siapa, kan itu yang jadi misteri sampai sekarang. Oke, kalau memang begitu diperebutkan di Jawa Timur juga pasti Ibu Khofifah sedang berpikir-pikir ini. Jadi saya pakai formulasi resep yang mana, mengingat banyak sekali yang mau dimasukkan ke dalam resep tersebut. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya siapa yang paling gencar melakukan pendekatan bahkan juga pendeklarasian? Mungkin dari Gerindra terlebih dahulu, apakah kemudian langsung didekati Ibu Khofifah, ayo langsung bentuk koalisi, langsung kita deklarasikan, ini bagaimana Pak Wihadi? Ya kalau dengan Bu Khofifah kan sudah jelas pada saat kemarin, pada saat sebelum Pilpres kan kita sudah mendukung Bu Khofifah, dan di situ ada Partai Golkar juga sudah mendukung, Demokrat juga sudah mendukung, PAN juga sudah mendukung. Jadi itu saja sudah bisa memberangkatkan Bu Khofifah, tinggal kita kalau kita formulasinya memang yang belum dibicarakan adalah wakilnya. Jadi sebenarnya koalisi itu sudah terbentuk dengan sendirinya pada saat kemarin gitu kan. Tinggal ini kan ada penambahan siapa yang akan ikut juga untuk mencalonkan Bu Khofifah. Jadi ini kan sesuatu hal yang masih terbuka kesempatan itu. Jadi ini adalah merupakan satu sebenarnya sudah Bu Khofifah sudah mengantongi golden ticketnya, sudah ada, sudah koalisinya sudah penuh, sudah siap untuk jalan. Gitu. Oke, berarti tinggal Bu Khofifah. Tapi komunikasi dengan Ibu Khofifah ini bagaimana? Sudah akan firm memang akan diusung oleh Gerindra dan siapa wakilnya, itu kan jadi pertanyaan Pak Wihadi. Iya, kalau Bu Khofifah kan sebenarnya tadi bahwa bagaimanapun juga mengenai masalah wakil kan masih belum kita bicarakan dan penjaringan masih berjalan. Apakah itu dari kader siapa, dari yang pengusung kemarin, terus kemudian bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak bahwa Bu Khofifah sendiri, apakah nanti sebagai partai apa, itu kan menjadi pembicaraan berikutnya gitu. Tapi bahwa apa yang menjadi sekarang ini dan Bu Khofifah sudah siap maju dengan dukungan dari partai-partai yang ada, itu sudah siap dan pembicaraannya sudah sampai kepada tahap-tahap berikutnya. Dan ini sedang kita bicarakan terus mengenai masalah kedepannya seperti apa. Oke, bagaimana kemudian ini kalau tidak benar-benar di keep ibaratnya, ini bisa lewat juga ini, padahal konfigurasi atau mungkin formulasi Ibu Khofifah dan Emil Dardak ini ya sudah teruji lah. Bagaimana dari Demokrat? Harus gencar Demokrat. Ya sudah, tentu saja sudah teruji, dan tentu saja kita mendorong untuk kerjasama ini dilanjutkan 5 tahun lagi. Insya Allah Ibu Khofifah juga bisa melihat mana yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur, dan rasanya pasangan Khofifah Emil masih yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur. Bang Arif, bagaimana? Kontestasi pilkada memang dari aspek cara pandang undang-undang kan beda dengan Pilpres ya. Pilkada adalah kontestasi di tingkat daerah yang mana konfigurasi partai politik untuk mengusung kandidat itu betul-betul lebih bermufakat siapa-siapa yang akan jadi gubernur dan wakil gubernur, termasuk kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Jadi saya melihat bahwa Pak Said Abdullah di Jawa Timur adalah orang yang cukup lama dan cukup paham mengenai Jawa Timur. Dan untuk kepentingan Jawa Timur, formulasi antara Bu Khofifah dengan wakil PDI Perjuangan dilihat sebagai sesuatu yang kalau tadi periode ini Mas Andi katakan konfigurasi yang cukup maju, PDI juga akan mengatakan akan lebih maju kalau Bu Khofifah berpasangan dengan PDI Perjuangan, tentu mengajak Demokrat. Ya kan? Mungkin Mas Emil jadi wamen atau jadi apa dari pusat. Nah, saya melihatnya begitu. Tapi intinya tidak bisa dikatakan tadi apa rekonsiliasi, enggak ada. Karena Pilpres dan Pilkada adalah sesuatu yang terpisah, cross cutting affiliation realitas di tingkat daerah antara figur maupun partai itu sangat berbeda. Oke, Mas Pangi seperti apa? Ya, intinya memang Jawa Timur tetap menarik. Menurut saya setelah Jakarta ya, etalase politik nasional, epicentrum yang menarik ya Jawa Timur, Jawa Tengah, itu termasuk terakhir Jawa Barat. Jadi tetap akan menjadi hal sangat penting bagi partai. Itu kebutuhan partai sangat tinggi di situ, karena biasanya pemenang pilkada kan punya dampak terhadap peningkatan jumlah kursi di partai politik tersebut. Jadi bagi partai tentu bagi mereka Jawa Timur tetap menjadi seksi, menjadi kunci, menjadi penting karena untuk kepentingan aspek-aspek elektoral di masa yang akan datang. Apalagi memang
di periode selanjutnya ini ada kemungkinan Bu Hovifah nggak akan maju lagi kan. Jadi ini akan menjadi batu loncatan bagi wakil. Sehingga memang wajar hari ini semua orang ingin mengambil posisi sebagai wakil. Memang apa yang disampaikan Bang Arya Bima tadi bahwa memang konteks ini bahwa koalisi itu bangunannya tidak hanya batas official seeking, tidak hanya mencari jabatan sebagai wakil gubernur, tapi juga persoalan persamaan aspek yang namanya programatik, aspek kesejahteraan dan aspek yang disebut dengan ideologi. Itu juga tetap menjadi pertimbangan penting dalam kontestasi pilkada. Nah, satu lagi memang terakhir adalah pilkada kita kali ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena ini pilkada yang terbesar dan terserentak di Indonesia. 545. Jadi 540 ini sehingga memang bupati-bupati wali kota ini apalagi gubernur di Jawa Timur pasti ingin semuanya. Nah, sekarang juga akan berebut apakah Gerindra Bu Hovifah ini masih diwakafkan tidak ada milik siapapun atau memang akan di take over diakuisisi akan menjadi salah satu kader tertentu. Karena kan Bu Hovifah nggak tahu nih stempelnya sekarang nih. Kader siapa ini kan gitu. Nah, ini juga menarik. Bagusnya Gerindra langsung aja stempel bahwa ini Bu Hovifah kadernya Gerindra. Tinggal dicarikan wakilnya apakah PDIP atau Demokrat gitu aja. Atau memang Bu Hovifah maju tanpa partai kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pertarungan gubernur tanpa partai nggak mungkin menurut saya. Baik, terima kasih Mas Panggi, Mas Arya Bima, bahkan juga Bang Ade Malarangeng, Pak Wihadi, kita tunggulah di pemanasan ini kalau misalnya yang maunya banyak, kalau ibaratnya perempuan dulu milihnya gimana ini? Tergantung Ibu Hovifah nanti akan cocok di formulasi yang seperti apa ini. Baik, terima kasih Bapak-bapak.